Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Kali ini kita akan ngobrol lagi tentang COVID-19 ya. Jadi melanjutkan update anak aku yang kena COVID yang sekarang isolasi mandiri. Jadi kita akan ngomong-ngomong sedikit tentang isolasi mandiri. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi aku pensiunan dokter umum. Dulu aku bekerja di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Itulah kira-kira. Sekarang aku udah pensiun dan benar-benar pensiun, nggak ada praktek-praktek lagi. Jadi menjalani masa pensiun aja, hidup tanpa target. Oke teman-teman, kita akan ngomong mengenai isolasi mandiri yang sedang dijalani oleh anakku sekarang ya. Jadi kita update data. Waktu itu kan Uli yang positif, anak aku yang positif, kemudian dia isolasi malamnya, besoknya baru diperiksa Sarah sama bapaknya. Dia panggil bapak ya. Ternyata Sarah positif, tetapi bapaknya negatif. Bingung kan? Jadi nggak mungkin juga, mungkin harusnya kan Sarah bergabung sama Uli, bapaknya sendiri pisah. Tapi nggak mungkin juga, dia nggak tega karena Ulinya lagi sakit, Ulinya lagi hamil. Nggak mungkin dikasih tanggung jawab untuk ngurus Sarah. Sedangkan kita semua nggak bisa membantu Sarah karena dia harus isolasi. Jadi Windy, bapaknya memasrahkan diri gimana pun. Jadi bersiap aja mau ketularan, ya udahlah gitu ya. Sekurangnya dia udah vaksinasi, semoga kalau kena pun tidak berat ya. Akhirnya Sarah diurus Windy. Sayang sama bapak. Bapak juga sayang sama Sarah. I love you. Walaupun mereka serumah tapi kamarnya terpisah jauh, kadang-kadang mereka masih video callan ya. Uli sama Sarah kadang masih video callan. Kemudian besoknya hari keberapa itu dari Uli positif ya, dia periksa tuh hari Minggu. Kemudian Windy mulai ini malam hari Senin, Windy mulai merasa nggak enak. Dia mulai merasa nggak enak badan ya. Kemudian ada pilek. Tapi ya begitu aja. Cuman Ulinya khawatir dan malam itu Sarah muntah dan demam. Jadi mau tak mau Uli menggabungkan diri. Dia udah yakin suaminya ketularan dari gejalanya ya. Jadi ya udahlah, mereka menggabungkan diri. Besoknya diperiksa, di ronsen, diperiksa lab. Ternyata memang udah ada gangguan di paru-paru ya. Jadi memang walaupun waktu itu nggak sempat PCR karena udah kesorean, tapi dari gejalanya mereka udah yakin kalau Windy memang udah positif ya. Jadi ada gambaran bronkopneumonia di paru-paru. Mereka juga memeriksa D-dimer tulisannya, atau D-dimer, aku nggak tahu bacanya apa, cuma tulisannya D-dimer. Itu adalah suatu jenis protein di dalam darah yang ikut dalam pembekuan darah. Jadi diketahui sekarang itu terindikasi pada orang yang menderita COVID-19, di pemeriksaan darahnya D-dimernya itu meningkat ya. Jadi kalau harga normalnya kalau nggak salah aku batasnya 500. Jadi kalau bisa lebih dari, kalau pada COVID bisa lebih dari itu. Apa akibatnya kalau D-dimer ini tinggi ya? Itu bisa menimbulkan pembekuan dalam pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa pembekuan itu tidak pernah terjadi dalam pembuluh darah. Pembekuan hanya terjadi kalau kita luka di luar. Dalam pembuluh darah itu nggak ada pembekuan. Kalau ada pembekuan itu berbahaya. Jadi ada sumbatan, bisa terjadi emboli. Jadi emboli di paru-paru atau di mana aja ya.
Jadi itu yang menimbulkan kematian pada pasien COVID. Salah satu penyebab kematian kalau tiba-tiba darahnya membeku, menyumbat aliran darah, mungkin aliran darah ke paru-paru dan lain-lain, itu kan bisa menimbulkan kematian. Dan itu bisa juga walaupun kadang-kadang ininya COVID-nya udah negatif, D-dimernya itu kadang-kadang masih tinggi. Jadi ada orang yang meninggal setelah COVID-nya negatif. Ya, jadi kita sebenarnya masih baru dengan D-dimer itu. Makanya aku juga nggak tahu bacaannya D-dimer apa D-dimer, nggak tahu ya. Nanti aku tulis di deskripsi apa itu barangnya, ya. Jadi sekarang kita kembali lagi, apa aja yang dimonitor kalau misalnya orang isolasi mandiri. Oh ya, ada pertanyaan. Kapan harus isolasi mandiri dan apa syaratnya sehingga kita bisa hanya isolasi mandiri aja, jadi nggak harus dirawat. Jadi isolasi mandiri itu harus pada orang yang COVID-nya positif, PCR-nya positif atau dipastikan dia terpapar COVID-19, ya. Walaupun misalnya dia nggak ada gejala atau OTG, dia harus isolasi. Tujuannya apa? Supaya dia nggak menular kepada orang-orang sekitarnya. Jadi dia harus istirahat, kira-kira 2 minggu. Karena COVID-19 adalah virus yang self-limited atau dia akan sembuh sendiri setelah 2 minggu. Cuma masalahnya, dia mungkin sembuh, dia akan negatif dalam 2 minggu. Tetapi efeknya gimana kalau misalnya udah sampai ke paru-paru, sampai kemana-kemana, menimbulkan efek yang lain-lain, bisa aja dia meninggal atau bisa juga penyakitnya tambah berat. Walaupun virusnya bisa sembuh sendiri, tetapi komplikasinya itu yang memberatkan, ya. Jadi apa aja yang diperiksa, apa aja syaratnya kita bisa isolasi mandiri. Pertama, positif, PCR-nya positif, kemudian gejalanya ringan. Jadi mungkin bisa aja tanpa gejala atau ringan. Jadi dia masih bisa bernafas biasa, demamnya tidak terlalu tinggi, tidak ada diare, tidak ada muntah, tidak ada batuk, tidak ada sesek, pileknya nggak terlalu. Kemudian nggak ada komorbid. Jadi nggak ada komorbid maksudnya dia nggak diabetes, dia nggak sakit jantung, dia nggak asma. Nah, itu bisa diisolasi mandiri tapi dengan syarat udah konsultasi kepada dokter. Jadi dia udah, kalau dia memang ada gejala ringan, dia udah dilengkapi dengan obat-obatan dan juga punya nomor dokter tempat dia berkonsultasi. Jadi kalau udah apa-apa bisa nanya, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Itu tadi syaratnya PCR-nya positif atau dia memang udah yakin terpapar COVID-19, atau mungkin juga cuman antigen, swab antigen positif atau reaksi. Sebaiknya dia udah isolasi, ya, supaya tidak menularkan ke orang lain, ya. Jadi tujuan isolasi mandiri itu adalah utamanya supaya tidak menularkan ke orang lain. Tapi ada syaratnya bahwa dia nggak terlalu sakit. Jadi maksudnya dia nggak parah-parah banget, dia masih bisa makan, masih bisa bernafas biasa, nggak harus bantu oksigen, dan juga masih bisa minum. Pokoknya masih bisa hidup seperti biasa, minum obat sendiri, itu bisa diisolasi mandiri, ya. Dan apa aja yang dimonitor pada pasien-pasien yang isolasi mandiri, ya. Pertama, demamnya. Demam apa enggak? Demamnya turun naik apa udah mulai turun atau panas tinggi sekali. Kemudian ada diare apa enggak? Kemudian ada sesek. Kemudian juga penciumannya gimana? Setelah itu yang diperiksa, yang monitor diperiksa itu paru, di ronsen, ya, parunya sama cek darah yang saya bilang tadi. Jadi cek darahnya itu juga darah lengkap sama D-dimer tadi. Kenapa kita periksa darah lengkap? Pada pasien-pasien virus biasanya leukosit atau darah putihnya menurun, ya, umumnya virus seperti itu. Tetapi kalau misalnya darah putihnya tinggi, kemungkinan ada infeksi lain, kemungkinan ada infeksi bakteri, ya. Kalau bakteri biasanya
selera putihnya tinggi, kecuali tipes ya. Jadi kalau misalnya ada radang paru-paru, ada tenggorokan atau infeksi lain bakteri, biasanya itu selera putihnya positif, meningkat ya. Jadi kalau misalnya pasien COVID selera putihnya meningkat, kemungkinan dia ada infeksi lain. Jadi dokter akan berikan antibiotik ya. Tapi kadang-kadang walaupun belum terdeteksi ada infeksi lain, kita tahu bahwa virus itu menurunkan daya tahan badan. Umumnya penyakit virus menurunkan daya tahan badan, terutama karena leukositnya menurun tadi. Jadi kadang-kadang dokter memberikan antibiotik sebagai preventif ya. Apalagi kalau dia dirawat di rumah untuk menjaga-jaga, kadang-kadang tetap diberikan antibiotik preventif yang broad spektrum, jadi untuk segala macam bakteri. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu yang dimonitor, kondisi pasien, kemudian labnya, ronsennya. Kalau misalnya itu semuanya masih dalam batas normal atau tidak terlalu berat, itu bisa diisolasi mandiri di rumah. Tapi tetap dimonitor. Panahnya kalau tinggi terus, terpaksa ke rumah sakit. Atau misalnya mencret terus, atau batuk dan sesek, itu terpaksa harus dirawat. Mungkin dia membutuhkan oksigen. Jadi mencret itu gejala COVID? Ternyata iya. Jadi banyak pasien, walaupun awal-awal orang nggak menyangka bahwa diare itu adalah salah satu gejala COVID. Orang pikir cuma itu saluran nafas. Jadi mungkin pilek, batuk, sesek, penciuman hilang. Tapi ternyata diare juga bisa merupakan salah satu dari gejala terinfeksi COVID. Jadi kalau pasiennya diare, dia bisa dehidrasi. Makanya ada yang harus dirawat di rumah sakit. Begitu teman-teman ya. Jadi kita sekarang mau tak mau harus pintar. Maksudnya gimana? Harus waspada. Karena memang kasusnya banyak sekali. Kadang-kadang rumah sakit nggak mampu menampung. Dan juga kadang-kadang kita khawatir ya. Kita khawatir malah ketularan penyakit lain. Dan macam-macam kekhawatiran kita. Jadi kita harus bisa mempunyai pengetahuan, bekal pengetahuan tentang COVID, termasuk mengenai isolasi mandiri ya. Jadi isolasi mandiri bukan sekedar kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, cuma menahan sampai sembuh sendiri, bukan. Jadi kita harus monitor. Ada yang harus kita monitor seperti saya sampaikan tadi. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya, semoga bermanfaat. Saya juga lagi risau juga karena menantuku, bapaknya Sarah, masih turun naik panasnya, dan kemudian muncul batuk, penciumannya juga udah berkurang dari kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillahnya dia semangat ya, dia harus makan walaupun dia nggak ada rasa. Dia harus makan gitu. Dan kadang lauknya agak aku lebihin sedikit garamnya supaya adalah merangsang, mana tahu berasa gitu ya. Nah, kemudian Uli juga hilang rasa ya. Penciuman kadang masih ada katanya sedikit, tapi hilang rasa. Dan kalau Sarah alhamdulillah kemarin diare, tapi sekarang udah enggak. Diarenya enggak sering sih, tapi udah enggak. Dan Uli penciumannya hilang. Tapi dia lucu, Uli itu memang selalu berpikir positif dan semangat gitu ya. Mungkin di antara mereka sekarang dia yang paling ringan ya. Walaupun dia hamil, memang kadang-kadang lemes, masih mual, itu gejala hamilnya. Kalau misalnya teman-temannya yang kepada ngirim makanan, bukan teman-temannya aja, tetangga-tetangga, malah teman-teman aku juga, klinikku dulu ada yang ngirim makanan juga. Pernah datang Kentucky gitu. Uli kan senang banget ayam goreng gitu. Jadi begitu datang, dia menanamkan pikirannya bahwa ini enak gitu. Jadi dia nggak, walaupun dia nggak berasa, pokoknya dia pandangnya pikirnya ini enak. Jadi dia makan dengan semangat ya. Dan Windy juga alhamdulillah, kalau aku bikin kayak pindang yang seger-seger gitu, habis itu dia makan dengan semangat. Nah itu alhamdulillahnya ya. Jadi sini nggak apa-apa. Jadi itu yang menggembirakan aku nih. Aurora juga mau ikutan. Jadi menggembirakan aku, memberikan semangat aku karena mereka semangat positive thinking ya. Tetap memonitor ya, alhamdulillah Uli juga punya pengetahuan yang cukup mengenai itu karena dia juga dokter IGD ya, dan dia juga punya
konsultan. Jadi dia selain dari mengkonsultasikan COVID-nya, dia juga mengkonsultasikan kehamilannya. Jadi sekarang dia belum bisa datang untuk USG ya, karena dia berisiko menularin dokternya nanti. Jadi selagi dia nggak ada keluhan yang berarti dengan kehamilannya, dia bertahan di rumah. Oke teman-teman, mohon doanya ya supaya seluruh anak dan cucuku, menantuku sehat kembali, dan kita juga semua dilindungi Allah dari COVID-19. Dan oh ya, itu si mbaknya kan dirawat, banyak uli karena diare, demam, batu, dirawat akhirnya. Uli antar ke ini IGD, semalam di IGD diinfus, kemudian dapat kamar, dia langsung dirawat. Dan hari ini laporannya dia udah membaik, udah bisa makan, udah nggak sakit kepala. Katanya sakit kepalanya hebat. Jadi itu juga salah satu ini ya, gejala COVID ternyata. Jadi gejala COVID itu bukan hanya diare seperti saya bilang tadi, ternyata juga sakit kepala. Banyak mengeluh sakit kepala. Windy waktu itu juga mengeluh sakit kepala. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen. Silahkan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman lain. Karena mungkin banyak teman kita, saudara kita yang terpaksa harus isolasi mandiri. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi untuk video aku selanjutnya. Oke, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.